Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal dan pembahasan tryout SKD yang pertama. Ini untuk TO-nya sebenarnya sudah berjalan beberapa minggu yang lalu, tetapi untuk pembahasannya belum saya share. Jadi yang ingin mencoba lagi, linknya nanti ada di deskripsi video ini. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal maupun materi tentang CPNS dan P3K. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 1, hasil dari sidang BPUPKI yang pertama adalah, yaitu jawabannya yang D, perumusan dasar negara. Hasil sidang BPUPKI yang pertama adalah perumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini hasil sidang BPUPKI yang pertama, yaitu tentang perumusan dasar negara. Soal nomor 2, di bawah ini merupakan negara yang tidak pernah menjajah Indonesia adalah, jawabannya adalah yang E, yaitu Yunani. Dan negara yang pernah menjajah Indonesia adalah Belanda, itu sudah pasti, Jepang, Portugis, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Jadi untuk Yunani tidak pernah menjajah Indonesia. Soal nomor 3, pelopor Pancasila yang tidak termasuk dalam anggota Panitia 9 adalah, yaitu Mr. Supomo. Pembahasannya, anggota Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.M. Aramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Muhammad atau Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan Mohyamin. Ini biasanya sering keluar Panitia 9 di soal-soal CPNS. Sedangkan pelopor Pancasila yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Jadi yang tidak termasuk anggota Panitia 9 tetapi masuk dalam pelopor Pancasila yaitu Mr. Supomo ini. Soal nomor 4, Ketua Kongres Pemuda 2 adalah, yaitu yang B, Sugondo Joyo Puspito. Ini jelas. Kalau M. Tabrani ini Ketua Kongres yang pertama, Mohyamin sebagai Sekretaris Kongres kedua, Joko Marsaid Wakil Ketua Kongres 2, Amir Syarifuddin Bendahara Kongres kedua. Soal nomor 5, pelaku penusukan Menko Polhukam Wiranto SA memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya AZ, pimpinan JAD, ditangkap polisi. Hal ini bertentangan dengan Pancasila sila ke, yaitu yang pertama, yaitu bertentangan sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Karena, kalau namanya ini, pelaku ini kan lebih identiknya ke agama. Soal nomor 6, propaganda pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan Gerakan 3A. Pada tahun 1943, gerakan ini diubah menjadi putra dan beranggotakan tokoh-tokoh di bawah ini, kecuali, yaitu jawabannya yang D, Muhammad Yamin. Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi, kecuali Muhammad Yamin ini bukan termasuk dalam gerakan 3A. Soal nomor 7, Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Jepang adalah, yaitu jawabannya adalah C, Ichibangase Yoshio R. BPUPKI beranggotakan 67 orang dengan Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat menjabat sebagai ketua, dan Raden Panji Suroso serta Ichibangase Yoshio perwakilan pihak Jepang menjabat sebagai wakil ketua. Jadi wakil ketuanya ada yang dari Jepang, yaitu Ichibangase Yoshio R. Soal nomor 8, krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 sampai 1998 ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis disebabkan oleh, yaitu yang C, faktor internal dan eksternal. Pembahasannya, faktor internal yaitu defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun, sedangkan faktor eksternal yang mendorong terjadinya krisis moneter adalah finansial di 3 kutub dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang pada paruh kedua dekade 1990-an. Karena perekonomian yang dialami Jepang dan proses ekonomi politik penyatuan mata uang Eropa, yaitu yang euro itu.
Soal nomor 9. Klaim Cina memiliki wilayah di sekitar perairan Natuna kembali mencuat. Presiden Joko Widodo sampai langsung turun ke kawasan tersebut. Kawasan Natuna memiliki kekayaan alam seperti tambang, flora, fauna, dan lainnya. Natuna juga memiliki destinasi wisata yang mempesona di antaranya, kecuali yaitu yang di Pantai Ranai, karena Ranai adalah nama kota di Pulau Natuna. Jadi Ranai ini bukan pantai tetapi nama kota. Soal nomor 10, peran Muhammad Hatta dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus adalah sebagai, yaitu yang B, Wakil Ketua Pemimpin Sidang. Sebagai Wakil Ketua Pemimpin Sidang PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Soal nomor 11, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat lampau adalah yaitu yang D, arkeologi. Pembahasannya, kalau paleontologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Antropologi budaya, ilmu pengetahuan tentang peradaban manusia mulai dari bentuk yang sangat sederhana sampai taraf yang tinggi. Sedangkan filologi adalah ilmu perbandingan bahasa. Arkeologi itu tadi, geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi dan berbagai aspeknya. Jadi, geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi dan segala aspeknya. Soal nomor 12, akibat hujan lebat yang terjadi terus-menerus menyebabkan jembatan penghubung suatu desa putus. Padahal jembatan tersebut merupakan jalur transportasi utama warga di desa tersebut. Karena hal tersebut, masyarakat di desa tersebut segera melakukan gotong royong untuk membangun jembatan sementara agar tetap dapat melakukan aktivitasnya. Kegiatan yang dilakukan warga desa tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ke, yaitu jawabannya yang E, kelima. Kata kuncinya yaitu melakukan gotong royong untuk membangun jembatan sementara agar tetap dapat melakukan aktivitas. Merupakan bentuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta kerja keras dan tertuang dalam sila kelima Pancasila. Soal nomor 13, butir-butir Pancasila merupakan hasil interpretasi atau penjabaran atas 5 sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf keempat. Butir Pancasila dari sila ketiga adalah yaitu yang D, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan. Ini sudah jelas. Jadi jawabannya untuk butir Pancasila sila ketiga adalah yang D, rela berkorban. Soal nomor 14, Pak RW melihat warganya membuang sampah sembarangan. Akan tetapi Pak RW membiarkannya. Jadi sikap Pak RW bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke, yaitu yang C ketiga. Ini sudah jelas karena persatuan demi persatuan negara Indonesia. Soal nomor 16, saling menyayangi antar sesama anggota keluarga merupakan salah satu contoh pengamalan sila ke, yaitu yang B2. Ini juga jelas. Soal nomor 17, selat yang terletak di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung adalah, yaitu jawabannya adalah C, Selat Gaspar. Nomor 18, pada tanggal 29 Juli 2019, Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, baik Nuril Magnun. Pemberian amnesti ini, Presiden Jokowi memperhatikan pertimbangan dari, jawabannya adalah C, DPR. Dalam pasal 14 ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 19, Kepulauan Natuna merupakan salah satu kepulauan yang kaya, namun ini menjadi sengketa. Pulau Natuna secara hukum internasional merupakan milik negara Indonesia sejak, yaitu jawabannya yang B, 18 Mei 1956, itu Natuna sudah milik Indonesia. Sejak 18 Mei 1956, Indonesia telah resmi mendaftarkan Natuna ke PBB dan secara legal sudah milik Indonesia. Soal nomor 20,
Latar belakang dibentuknya panitia kecil dalam sidang pertama BPUPKI dengan agenda perumusan dasar negara ialah yaitu yang B sampai berakhirnya sidang pertama BPUPKI belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Jadi, maka dari itu dibentuk panitia kecil. Soal nomor 21, tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah yaitu yang D. Soekarni. Soekarni yang berasal dari golongan muda berpendapat bahwa yang menandatangani teks proklamasi tidak harus semua orang yang berada di rapat penyusunan teks proklamasi. Maka Soekarni mengusulkan agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soal nomor 22, salah satu bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM ialah yaitu membentuk Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Pembahasannya komitmen pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM yaitu ada 4, yaitu membentuk Komnas HAM, membentuk Pengadilan HAM, membentuk Komnas Perempuan, membentuk KPAI, dan membuat undang-undang yang mengatur tentang HAM. Soal nomor 23, amandemen Undang-Undang Dasar yang kedua dilakukan pada era Presiden. Jawabannya adalah yang D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Amandemen kedua dilakukan pada era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Soal nomor 24, kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika yaitu yang A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika pemahaman nasionalisme didalami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa. Jika demikian akan menimbulkan sikap kapitalis cenderung individualis. Soal nomor 25, keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi. Ada nilai, jawabannya adalah yang A, yaitu kejujuran. Keutamaan seorang pejabat publik harus memiliki sifat yaitu jujur. Nah, ini merupakan langkah awal atau sikap awal sebagai seorang ASN, sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi. Soal nomor 26, salah satu alat negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah yaitu yang B. Polri. Ini sudah jelas. Polri mengemban tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi mempertahankan kedaulatan negara. Soal nomor 27, makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yaitu yang D. Bentuk dan susunan negara. Pembahasannya makna alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya fungsi dan tujuan negara, bentuk dan susunan negara, sistem pemerintahan, dasar negara. Soal nomor 28, pemerintah Indonesia dan Tiongkok kembali berselisih paham terkait perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah laut milik keduanya. Bahkan kapal-kapal nelayan berbendera Tiongkok pun rutin mencari ikan dengan dikawal kapal penjaga pantai. Natuna berdasarkan perjanjian hukum internasional adalah milik Indonesia. Hal tersebut tertuang di Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Setelah keputusan tersebut, Natuna kemudian ditetapkan sebagai zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Di bawah ini yang bukan penjelasan mengenai ZEE adalah yaitu jika ada pihak asing yang masuk dalam zona tersebut, maka kekuatan TNI bisa dikerahkan untuk berperang. Jika ada kapal asing yang memanfaatkan ZEE Indonesia, pemerintah hanya memiliki kewajiban untuk mengusirnya, karena itu hak berdaulat, bukan kedaulatan. Berbeda dengan laut teritorial sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar pantai yang merupakan hak kedaulatan. Jika ada pihak asing yang masuk dalam zona tersebut, maka kekuatan TNI siap dikerahkan untuk berperang. Soal nomor 29, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketidaktepatan penutup surat lamaran di atas adalah penggunaan kata yaitu-nya. Kesalahannya pada kutipan tersebut adalah katanya seharusnya diganti menjadi orang yang dituju seperti bapak atau ibu, saudara atau saudari.
Jadi atas perhatian Bapak, atas perhatian Ibu. Soal nomor 30, soal terakhir, penggunaan tanda baca koma yang tepat pada kalimat di bawah ini, yaitu yang Andi membeli kaos topi dan celana untuk dipakainya pada hari Lebaran. Tanda baca koma digunakan untuk menulis pemberian. Cukup sekian penjelasan TWK Tryout SKD yang pertama. Nantikan di pembahasan di TIU maupun TKP pada video berikutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe jika channel ini berguna bagi Anda semua. Ada salah kata atau pembahasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.